Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Afandi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat, di mana pada materi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan akar-akar atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, maksudnya kita menentukan faktor dari persamaan kuadrat tersebut. Misalkan persamaan kuadrat ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0, A-nya tidak 0, A, B, C anggota bilangan real. Maka untuk menentukan faktornya, yang pertama kita mencari dua bilangan, misalkan P dan Q, sehingga P kali Q sama dengan A kali C dan P tambah Q sama dengan B. Yang kedua, kita mengubah persamaan menjadi AX tambah P dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor dari persamaan kuadrat tersebut. Yang ketiga, barulah kita menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, di mana nilai X1 sama dengan negatif P per A dan X2 sama dengan negatif Q per A. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. 1. X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Yang kedua, X pangkat 2 kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Ketiga, 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 2 sama dengan 0. Yang keempat, x pangkat 2 dikurang x tambah 1/4 sama dengan 0. Yang pertama, x pangkat 2 tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Maka A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 5, dan C nya sama dengan 6. Maka kita ubah persamaan menjadi x dalam kurung x titik-titik dikali dalam kurung x titik-titik sama dengan 0. Maka untuk mengisi titik-titik tersebut, kita mencari dua bilangan yang mana jika dikalikan menghasilkan A kali C, dan jika dijumlahkan menghasilkan B. Karena A dikali C sama dengan 6, maka kita mencari faktor dari 6. Yang pertama, 1 kali 6. Kedua, 2 kali 3. Yang ketiga, negatif 1 kali negatif 6. Kemudian negatif 2 kali negatif 3. Sekarang tinggal kita pilih faktor mana yang digunakan. Tinggal kita uji, jika dijumlahkan menghasilkan positif 5 atau B. Yang pertama, 1 dengan 6. Kalau kita tambah, 1 tambah 6 sama dengan 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Negatif 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Nah, tinggal kita lihat yang manakah yang menghasilkan 5. Maka ternyata yang kita ambil adalah positif 2 dan positif 3. Maka kita isi menjadi X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga menjadi X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Karena X tambah 2 sama dengan 0, maka kita pindahkan positif 2 ke ruas kanan, maka dia menjadi negatif 2. Sedangkan X tambah 3 sama dengan 0, maka kita pindahkan positif 3 ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 3. Sehingga X1 sama dengan negatif 2 atau X2 sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 3, negatif 2. Contoh yang kedua, X pangkat 2 dikurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Maka A nya sama dengan 1, B nya negatif 2, dan C nya negatif 8. Maka sama dengan contoh nomor 1, kita ubah menjadi dalam kurung X titik-titik dikali dalam kurung X titik-titik sama dengan 0. Maka kita mencari dua bilangan, jika dikali menghasilkan A dikali C, dan jika dijumlah menghasilkan B atau negatif 2. Karena A dikali C sama dengan negatif 8, maka kita tentukan faktor dari negatif 8, yaitu yang pertama negatif 4 kali 2 dan 4 kali negatif 2.
Kemudian tinggal kita memilih faktor manakah yang jika dijumlahkan menghasilkan negatif 2. Yang pertama, kita uji negatif 4 dengan 2. Negatif 4 tambah 2 menghasilkan negatif 2. Kemudian 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Sehingga yang menghasilkan negatif 2 adalah negatif 4 dan 2. Jadi yang kita pilih adalah negatif 4 dan 2. Sehingga persamaannya kita mengubah menjadi X dikurang 4 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga X dikurang 4 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 4 atau X2 sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 2,4. Contoh nomor 3. 3X pangkat 2 tambah 5X dikurang 2 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan 5 dan C-nya sama dengan negatif 2. Maka persamaannya kita ubah menjadi dalam kurung 3x titik-titik dikali 3x titik-titik per 3 sama dengan 0. Ini karena A-nya sama dengan 3. Jadi kalau 4 berarti kita ubah menjadi 4x dalam kurung lagi 4x per 4. Jadi tergantung berapa nilai A. Karena A dikali C sama dengan negatif 6, berarti kita mencari faktor dari negatif 6. Yang pertama 1 kali negatif 6. Yang kedua 2 kali negatif 3. Yang ketiga negatif 1 kali 6. Dan yang keempat negatif 2 kali 3. Nah, di antara beberapa faktor ini yang akan kita pilih adalah jika kita jumlahkan menghasilkan 5. Jadi kita uji 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 5. 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 1 tambah 6 sama dengan 5. Dan yang terakhir negatif 2 ditambah 3, ya hasilnya sama dengan 1. Maka yang kita pilih adalah negatif 1 dan 6. Karena kalau kita jumlahkan menghasilkan positif 5 sama dengan nilai B. Sehingga persamaannya menjadi 3x dikurang 1 dikali 3x tambah 6 per 3 sama dengan 0. Karena 3x tambah 6 dan 3 ini bisa sederhana, ya maka kita ubah persamaannya menjadi 3x kurang 1 dikali 3x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga menjadi 3x dikurang 1 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai x1 sama dengan 1/3 atau x2 sama dengan negatif 2. X1 sama dengan 1/3 didapatkan dari kita pindahkan negatif 1 menjadi positif 1 dan kemudian dibagi 3. Yang keempat, X pangkat 2 kurang X tambah 1/4 sama dengan 0. Karena persamaan kuadratnya memuat suatu pecahan, maka kita usahakan menghilangkan pecahan tersebut dengan cara kita kalikan penyebutnya dengan KPK-nya. Karena penyebutnya 4, maka kita kalikan dengan 4. Kedua ruas kita kalikan 4. Sehingga X pangkat 2 kali 4 sama dengan 4X pangkat 2. Negatif X dikali 4 sama dengan negatif 4X. Dan 1/4 dikali 4 sama dengan 4. Dan 0 dikali 4 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 4X pangkat 2 dikurang 4X tambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita menyelesaikan persamaan kuadratnya seperti dengan contoh nomor 3. Jadi demikianlah pembahasan kami tentang menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Semoga apa yang kami buat dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.